Ada falsafah orang Batak yang sangat menarik yang membantu kita untuk menyikapi renungan yang menjadi renungan hidup yang menyapa kita pada pagi hari ini. Dikatakan dalam falsafah orang Batak tersebut, tadaudo ursa sia bogasna, jala tadaudo ibu sia suarana, kira-kira begitu. Artinya kita akan mengenal sebuah rusa itu dari jejak kakinya, dan kita akan mengenal sebuah atau seekor siamang itu dari suara yang dia keluarkan. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang mungkin membantu kita dalam mengaplikasikan iman dan renungan kita pada pagi hari ini di dalam renungan yang akan kita baca dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Dikatakan di sana, lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mau kita lihat dalam renungan ini adalah dikatakan di sana bahwa ini adalah kisah seorang anak muda yang datang menghampiri Tuhan Yesus dan berkata kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Rindu untuk menjadi pengikut kerajaan surga atau menjadi warga kerajaan surga. Tetapi dia mengatakan dalam kehidupannya bahwa dia adalah seorang kaya raya di masa mudanya dan masih muda. Nah, dia datang menjumpai Tuhan Yesus dan berkata tentang apa yang harus dia kerjakan dalam kehidupannya supaya dia beroleh hidup yang kekal. Nah, ada banyak kita seperti anak muda tersebut. Kita semua merindukan supaya kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal atau supaya kita masuk surga, kira-kira begitu. Semuanya rindu itu. Dan ada banyak kita seperti pemuda tadi. Kita mempertontonkan dalam kehidupan kita seolah-olah kita sudah melakukan semuanya. Bahkan kita mengatakan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Bahkan Yesus juga mengatakan kepada dia, "Engkau telah mengetahui perintah Allah. Jangan melakukan ini, jangan ini, jangan itu." Kata Tuhan Yesus kepada dia. Maka dia mengatakan, "Ya, sejak masa mudanya, aku telah menuruti semua itu." Nah, artinya dia telah menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Dan terakhir Yesus berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu, yaitu pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Nah, Bapak Ibu, ini hal yang menarik bagi kita, menjadi renungan bagi kita hari ini. Seringkali kita hanya terpaut dengan ritus-ritus dalam kehidupan kita. Seringkali kita seperti anak muda yang tadi yang datang kepada Tuhan Yesus. Hanya ketika kita katakan bahwa kita telah berdoa, kita telah berjanji, bahkan kita datang ke dalam persekutuan, kita merasa bahwa itu cukup bagi kita untuk memperoleh kerajaan surga. Ternyata Bapak Ibu tidak. Justru yang lebih besar yang dikatakan oleh Yesus pada saat ini adalah kita harus peduli terhadap sesama kita. Mungkin kita harus memetik ayat atau memetik perkataan yang dikatakan oleh Yesus. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ini menjadi renungan yang berharga bagi kita karena ada banyak dan saya rasa semua orang rindu masuk surga, tetapi tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu peduli dan melakukan iman itu dalam kehidupan kenyataan. Karena seringkali kita lain apa yang kita ucapkan dan lain apa yang kita perbuat. Artinya jejak-jejak kehidupan kita lah yang menentukan apakah kita itu beriman kepada Tuhan atau tidak. Jejak-jejak kehidupan kita lah yang menentukan apakah kita melakukan yang dikehendaki Allah atau tidak. Sebagai ilustrasi yang menutup atau menjadi perbandingan bagi kita dalam renungan kita di hari ini, ada seorang anak-anak yang bertanya kepada bapaknya. Bapaknya setiap hari berdoa untuk tetangganya yang sedang sakit. Dan ketika berdoa, bapaknya selalu mendoakan kesembuhan kepada si ibu yang sakit tersebut, tetangganya itu. Maka si anak-anak itu bertanya kepada bapaknya ketika siap berdoa, "Bapak, mana yang lebih baik? Kita mendoakan tetangga kita yang sakit, si ibu yang sakit itu, atau kita memberikan pertolongan bagi dia, memberikan obat bagi dia supaya dia mengalami kesembuhan?"
Nah, ada banyak kita Bapak Ibu seperti yang dilakonkan dalam kehidupan anak-anak dan kehidupan daripada si Bapak tadi, yang senantiasa berdoa, senantiasa mungkin melakukan doa-doa untuk kesembuhan orang lain, mengharapkan supaya orang lain itu disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Tapi kita tidak sadar bahwa kitalah tangan Tuhan untuk menolong mereka. Tuhan Yesus memberkati.